YPIP. YP. YP. ذهب الإله إلى الحبيب المصطفى. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kesempatan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini insya Allah kita akan melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan guru kita, Nabi yang luar biasa dalam perjuangan, dalam dakwahnya, sehingga Indonesia menjadi negara terbesar muslimnya di dunia. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah mampir ke negara kita. Itu berkah daripada perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara marilah kita muliakan ilmu. Marilah kita muliakan yang mengajarkan ilmu, dan marilah kita hormati, cintai mereka-mereka yang betul-betul mengabdi untuk ilmu dan mencari ilmu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, guru dan murid adalah dua hal yang tidak akan lepas dari dalam diri kita. Para ahli pendidikan menyebut bahwa manusia itu adalah homo educandum dan homo educandus. Artinya bahwa manusia itu sesekali adalah guru, di saat yang lain dia pasti adalah seorang murid. Mungkin pagi hari kita nonton televisi ceramah agama, di saat itu kita adalah murid. Ketika kita jam 7 pagi mengajarkan anak kita untuk menghormati orang tua, mengajarkan anak kita untuk berdoa sebelum makan, sebelum berangkat sekolah, di saat itu kita adalah seorang guru. Jadi guru dan murid ini tidak akan lepas dari dalam diri kita. Dan guru dan murid ini ada profesinya, ada profesi guru. Profesi guru ini adalah profesi yang sangat mulia, dan itu betul-betul dituangkan dan disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebut misalnya tadi kisah Nabi Sulaiman ketika ia dihadapkan dengan Ratu Bilqis. Kemudian Nabi Sulaiman berkata bahwa saya akan bisa menghadirkan singgasana sebelum mata berkedip selesai. Kemudian singgasana itu datang di hadapan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Itulah seorang guru. Ini adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala.
Jadi seorang guru ini punya ilmu, punya pengetahuan, tetapi selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi. Kemampuan ini adalah atas dasar pertolongan dan rahmat Allah. Apakah dengan kemampuan itu ashkuru am akfur? Kata Nabi Sulaiman, apakah aku bersyukur atau aku kufur? Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam ayat lain banyak sekali berbicara tentang guru. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Itu diantaranya ayat berbicara tentang guru, tentang ilmu. Jadi Allah akan meninggikan mereka yang berilmu di atas orang-orang yang tidak berilmu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, orang yang berilmu juga luar biasa. Allah berikan kehebatan-kehebatan yang lain. Bahkan Allah menyampaikan amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Artinya bahwa tidak akan pernah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi guru itu sangat luar biasa dan bahkan menjadi sentral. Di samping itu Allah juga betul-betul menghargai murid. Jadi murid juga tidak kalah hebatnya. Bahkan ada sebuah hadis, meskipun ada yang mengatakan hadis itu dhaif, bahwa barang siapa yang duduk di majelis ilmu 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Artinya memang luar biasa. Orang yang mencari ilmu luar biasa, guru luar biasa. Jadi orang-orang yang terkait dengan ilmu itu luar biasa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa saja tugas dari guru sehingga guru itu posisinya sangat mulia? Yang pertama, guru itu adalah motivator. Jadi guru itu memang adalah orang yang betul-betul memotivasi muridnya agar berkembang menjadi manusia yang dewasa, menjadi manusia yang berakhlak mulia. Yang kedua, guru itu bertugas menguasai media. Yang ketiga, guru itu menguasai metode tugasnya. Dan yang keempat, guru adalah bertugas memberi hadiah dan hukuman. Itu tugas dari seorang guru. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bahkan di dalam Al-Quran ini ditegaskan bahwa profesi guru itu luar biasa. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ila akhir ayah. Itu memerintahkan bahwa harus ada di antara kita seorang yang menjadi guru. Jadi tidak boleh di dalam satu masyarakat itu kosong dari mereka-mereka yang bertugas menjadi guru. Makanya profesi guru itu sampai kapanpun tidak akan pernah tergantikan. Bisa jadi profesi-profesi lain akan tergantikan seiring berjalannya waktu dan teknologi, tetapi guru tidak akan pernah tergantikan. Bagaimana dengan adanya YouTube, bagaimana dengan adanya teknologi saat ini, tidak bisa menggantikan guru. Kalau pengetahuan bisa jadi, tetapi guru itu bukan hanya soal pengetahuan. Di situ mengajarkan sikap, di situ mengajarkan keterampilan, mengajarkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga disebutkan bahwa kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisa fatahlak. Menurut hadis Rasulullah, jadilah kamu seorang alim, seorang guru, seorang yang berilmu. Kalau Anda tidak bisa menjadi seorang yang berilmu, au muta'alliman, jadilah seorang yang belajar. Kalau tidak bisa, sibuk, au mustami'an, menjadi pendengar. Sambil pulang dari tempat kerja dengerin radio yang bermanfaat. Au mustami'an wala takunil khamisa fatahlak. Hati-hati jangan menjadi nomor 5. Berilmu enggak, belajar enggak, mendengar enggak,
muhibban, yang keempat mencintai ilmu. Wala takunil khamis, jangan jadi yang kelima. Siapa yang kelima? Pembenci. Na'udzubillahi min dzalik, kata Rasulullah, fatahlak, maka orang yang demikian itu akan celaka, akan rugi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bahkan guru adalah pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ahmad Syauqi, penyair Mesir, menyebut bahwa tugas guru itu hampir seperti tugas Rasul. Makanya tadi al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Akan tetapi untuk menjadi seorang yang berilmu, ini ada banyak syarat. Misalnya Hasyim Asy'ari menyebut ada 20 syarat seorang guru menjadi guru mulia. Ini harus kita usahakan, mereka yang menjadi guru atau kita orang tua yang menjadi guru untuk anak-anak kita. Ini syaratnya menjadi guru hebat, menjadi guru baik. Yang pertama, selalu dekat dengan Allah. Berat ya. Jadi kita itu tidak hanya pintar, tetapi justru kita yang pertama, yang utama itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, takut kepada Allah. Takut, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Takut kepada Allah. Yang ketiga, sikapnya tenang. Kita terus belajar tentunya ya. Ketika kita menjadi guru, baik guru profesional di sekolah, di madrasah, di perguruan tinggi, ataupun guru di rumah, nah, ini harus bersikap tenang. Yang keempat, wara'. Wara' itu menjaga dari hal-hal yang subhat, menjaga dari hal-hal yang tidak penting. Selanjutnya adalah khusyuk dalam ibadah. Guru itu harus khusyuk dalam ibadah. Meskipun itu bukan guru agama ya, dia tetap harus memiliki syarat-syarat ini. Khusyuk dalam ibadah, berpedoman kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadits. Kemudian tidak menggunakan ilmu hanya untuk kepentingan dunia. Jadi terlalu rendah kalau ilmu itu hanya untuk niat kepentingan dunia. Jadi kita harus niat untuk kepentingan akhirat. Selanjutnya, tidak rendah diri di hadapan pecinta dunia. Ini guru meskipun tidak kaya, tetapi dia tidak takluk kepada orang kaya. Ini guru. Meskipun misalnya muridnya anak orang kaya, guru itu harus tampil tidak minder di hadapan mereka. Itu guru namanya ya. Itu guru yang hebat. Zuhud. Zuhud itu adalah tidak terlalu mementingkan dunia. Ada bahasa para kiai, zuhud itu kalau ada uang biarin di saku aja. Kalau ada uang biarin di ATM saja, nggak usah dibawa ke hati ya. Itu namanya zuhud. Kemudian menghindari pekerjaan yang merendahkan martabatnya, pekerjaan-pekerjaan yang menghilangkan martabatnya. Kemudian menghindari tempat-tempat tidak baik, tempat maksiat, menghindari tempat-tempat yang kotor, dan selanjutnya menghidupkan syiar Islam. Itu syarat menjadi guru mulia. Jadi guru agama atau guru yang harus tetap menghadirkan syiar Islam. Ingat, di dalam kurikulum kita itu yang paling diutamakan adalah sikap, pembelajaran sikap. Sikap spiritual, sikap sosial, baru kemudian pengetahuan, baru kemudian keterampilan. Jadi sikap dulu, sikap spiritual. Kemudian menegakkan sunnah Rasulullah, menjaga hal yang dianjurkan, itu guru. Kemudian selalu menghidupkan syiar Islam, bergaul dengan ramah. Ini guru itu begitu, belajar bergaul dengan ramah. Kalau belum bisa ramah, belajar. Menyucikan jiwanya, tazkiyatun nafs, perbanyak istighfar, perbanyak zikir ya. Kemudian mempertajam ilmu. Jadi guru itu harus terus belajar. Kata pakar di UIN Jakarta, kalau guru berhenti belajar, jangan mengajar. Bapak-bapak
jamaah Jumat yang berbahagia, jangan mengajari anaknya kalau tidak belajar. Jangan sampai kalah sama anaknya suruh belajar, orang tuanya merasa udah tua tidak belajar. Padahal belajar itu seumur hidup. Guru harus terbuka atas kritikan. Bisa jadi kita juga dikritik anak kita harus terbuka. Itu seorang guru. Selalu belajar dan meluangkan waktu untuk membaca dan menulis. Nah, jadi luangkanlah waktu untuk terus belajar. Itulah seorang guru. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itu tadi menurut Hasyim Asy'ari. Menurut Al-Ghazali juga sama, ada 11. Nah, kalau dibaca semua waktunya tidak cukup. Misalnya seorang guru itu harus luzumul ilm. Dia itu harus orang yang wawasan ilmunya luas. Nah, jadi guru itu harus terus belajar. Wal amal bil ilm. Guru yang kedua adalah selalu mengamalkan ilmunya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi guru itu sangat mulia. Dan kita berkesempatan menjadi guru. Guru untuk anak-anak kita, guru untuk istri-istri kita mungkin ya. Kita akan berkesempatan ilmu dan kita berkesempatan menjadi gurunya. Dan guru itu adalah salah satu profesi yang amalnya akan jariah. Di antara sedekah jariah itu adalah mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Akan tetapi agar kita menjadi guru mulia, guru yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, guru yang bermanfaat, guru yang akan mendapatkan berkah, kita harus memiliki sifat-sifat guru yang tadi disebutkan. Misalnya dia harus dekat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa terus belajar. Jangan berhenti belajar, karena hakikatnya kita itu adalah guru, kita juga adalah murid, dan insya Allah kita semua akan mendapatkan keberkahan kalau seandainya kita mengabdi untuk ilmu. Ilmu adalah yang akan membahagiakan manusia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali amratihi wa jtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'is sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa unzihum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidhatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.